Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari Persekutuan Jemaat Abang Hazer Fanindi, para pendengar renungan malam yang diberkati Tuhan. Bersyukur Tuhan baik boleh mengizinkan kita ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu mendasari seluruh kehidupan, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab pelayanan, kita perlu mendengarkan firman-Nya. Oleh sebab itu malam ini kembali dalam renungan malam, sebelum kita membuka firman-Nya, membaca, memahaminya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu kudus dan benar. Firman-Mu itulah yang telah merubah setiap sifat, tingkah laku dan karakter kami. Dan firman-Mu itulah kami ada sebagaimana kami ada. Olehnya di malam ini, kembali dalam perenungan malam saat ini, sebelum kami boleh membuka firman Tuhan, membaca, memahaminya, kami minta Roh Allah di dalam Kristus Yesus hadir bagi kami, menuntun kami, membuka setiap wacana pola berpikir kami, supaya ketika kami boleh membuka firman, membaca, memahaminya, sekalian dimampukan melakukannya. Hamba-Mu yang percayakan untuk mewartakan isi hati Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di malam ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul Perjanjian Baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Jauh dari Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasil pula. Sungguh, aku datang harinya, bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan bagi kita di malam ini. Berbahagialah kita semua yang rindu membaca firman-Nya, lalu memahami, melakukan, diberkati senantiasa oleh Tuhan, menikmati dan mengalami setiap janji dan berkat-berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara Persekutuan Jemaat Abang Hazer Fanindi, para pendengar renungan malam, mari kita sama-sama kembali
melihat kepada bagian firman Tuhan saat ini, Yeremia pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dari keseluruhan bagian firman Tuhan ini ada tema refleksi firman yang berkata pengampunan dan pemulihan. Kata kunci untuk memahami tema pengampunan dan pemulihan adalah anugerah. Anugerah berarti menerima sesuatu yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk diterima. Umat Israel tidak layak menerima pengampunan dan pemulihan. Tetapi karena anugerah Tuhan, maka mereka dilayakkan. Dan itulah janji Tuhan bagi umatnya bangsa Israel yang di pembuangan, dan janji itu berlaku untuk semua keluarga dari suku bangsa Israel, tetapi juga bagi semua yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Persekutuan Jemaat Ebenezer Vanindi, para pendengar renungan malam yang diberkati Tuhan, janji pengampunan dan pemulihan mengembalikan umatnya Israel di mata Allah, namun juga menghimpunkan umatnya yang tercerai-berai karena pembuangan oleh Asyur maupun oleh Babel. Mereka kembali ke Sion, bait Allah, tempat di mana Allah boleh bertakhta, berdiam diri. Sehingga Tuhan menyerukan agar mereka tetap bersukaria, bersorak-sorai, memberitakan kabar baik. Allah mengasihi mereka. Pengampunan, pemulihan Tuhan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Persekutuan Jemaat Ebenezer Vanindi, para pendengar renungan malam yang diberkati Tuhan, kita pun sebenarnya tidak layak, tidak pantas menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi karena anugerah Tuhan, Allah mengasihi umatnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua, maka Yesus Kristus menjadi persembahan yang hidup di atas kayu salib. Darahnya tercurah membayar lunas hutang hormat kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, memasuki minggu-minggu kesengsaraan, kita ada pada minggu kesengsaraan yang pertama. Janganlah kita menyia-nyiakan anugerah dan kesempatan Tuhan. Bertobatlah dan hidup dalam pengampunan dan pemulihan. Hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Maka janji dan keselamatan itu diklaimkannya bagi kita semua. Bagi
setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena keselamatan itu hanya kita didapati dalam diri Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Hamba-Mu saja baru selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba menyampaikannya dalam kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu. Namun hamba percaya setiap benih firman Tuhan keluar kembalinya tidak akan sia-sia, memenangkan setiap kehidupan kami, setiap jiwa-jiwa kami menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Olehnya Tuhan, sempurnakan firman Tuhan dalam setiap hati-hati kami. Jadikan firman Tuhan menjadi kekuatan, motivasi, semangat. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur ketika benih firman Tuhan jatuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Buah yang 30 kali lipat, 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Jiwa yang hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami yang mendengar renungan malam saat ini. Tuhan, Engkau memberkati. Jadikan firman Tuhan menjadi kekuatan, semangat, sukacita dalam menjalani hari-hari hidup, dalam kerja, tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Firman Tuhan terus mengarahkan seluruh hidup kami untuk tetap ada pelariannya Tuhan. Tetap ada pada posisi yang dikehendaki oleh Tuhan, agar kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, syukur kami dan permohonan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Tuntun dan berkati kami di dalam hari-hari hidup kami, agar kami terus berkenan bagi Tuhan. Jaga dan lindungi sertai kami. Berkat-Mu mengalir dalam hidup dan kehidupan kami, pekerjaan-pekerjaan, tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Tidurnya pengalaman buat berkat dan kasih setia Tuhan. Dengarkan doa kami di malam ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan malam di malam hari ini. Selamat malam, shalom. Tuhan memberkati kita.